Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sosok tabi'in yang bernama Abdul Wahid bin Zaid. Sayyiduna Abdul Wahid bin Zaid juga terkenal dengan kalam hikmahnya, dengan ucapan-ucapan yang menyentuh hati yang diungkapkan oleh beliau sampai membuat orang itu sadar akan kesalahan yang dia perbuat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abdul Wahid bin Zaid, majelisnya didatangi oleh banyak orang pada masa beliau, sampai-sampai orang-orang yang datang mendengarkan tausiah, nasihat daripada beliau itu sampai-sampai tidak kuat, saking ungkapannya itu sangat menyentuh hati. Ya'khudhu biqina'il qalbi, ungkapannya itu seakan membuka tabir daripada hati ini yang tertutup, kemudian menjadi hati yang cerah, yang memancarkan amal-amal soleh bagi orang-orang yang mendengar ucapannya. Pernah suatu ketika dalam majelis beliau, ketika beliau memberikan nasihat-nasihat kepada para muridnya, dan datang juga banyak orang-orang yang tertarik mendengar nasihat beliau, kemudian beliau melanjutkan nasihat-nasihat beliau kepada orang-orang yang mendengarkan ucapan beliau. Sampai pada satu ketika ada seorang laki-laki yang merasa tersentuh sekali dengan ucapan beliau. Kemudian beliau mengatakan, "Kuffa anni, kuffa anni." Kuffa anni maknanya adalah cukup. Cukup ya Syekh, cukup. Saya tidak kuat. Faqad kashafta qina'a qalbi. Engkau telah membuka penutup hatiku. Ya, setiap orang hatinya memancarkan cahaya. Namun karena maksiat yang kita lakukan, maksiat yang pernah kita lakukan sebelumnya, itu menutup daripada pancaran sinar yang ada dalam hati kita. Kemudian laki-laki tadi berkata, "Kuffa anni, faqad kashafta qina'a qalbi." Cukup ya Syekh, engkau telah menyentuh hatiku. Hatiku terasa berat menerima nasihatmu. Kemudian Syekh yang mana beliau adalah Sayyiduna Abdul Wahid Ibnu Zaid tidak memperhatikan ucapan laki-laki tadi. Beliau melanjutkan nasihat beliau. Beliau menasihati terus, memberikan kalam hikmah terus, memberikan kalam-kalam yang bijak terus. Kemudian laki-laki tadi merasa, wah, benar ucapan ini. Aku tidak mampu untuk menerimanya lagi. Ucapan-ucapan yang sangat tinggi maknanya. Kemudian orang tadi mengatakan lagi, "Kuffa anni, faqad kashafta qina'a qalbi." Begitu terus. Orang tadi mengatakan, "Kuffa anni, cukup gitu. Namun Syekh melanjutkan, tidak lantas memberhentikan nasihatnya. Begitu terus sampai pada akhirnya laki-laki tadi menarik nafas yang panjang dan akhirnya meninggal. Nah, itu saking dahsyatnya ucapan dari lisan seorang Abdul Wahid bin Zaid, tabi'in yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan bijak yang memang bersumber dari hati yang bersih, hati yang sangat suci mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara kalam hikmah beliau yang pernah beliau sampaikan kepada murid-muridnya adalah, "Ar-ridha babullahil a'zam." Ridha adalah pintu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling dahsyat. Jadi kita boleh berusaha, boleh menjalani proses-proses tertentu, namun jika kita sudah sampai pada
hasil daripada proses itu, maka tiada yang pantas kita lakukan kecuali adalah ridho dengan apa yang Allah berikan. Seorang murid, misalkan seorang siswa atau seorang santri belajar, setelah dia belajar melihat hasil ujiannya, ridho yang harus dia lakukan. Seorang pekerja keluar untuk bekerja, kembali dengan hasil yang secukupnya yang Allah berikan kepadanya, ridho. Seorang guru memberikan pelajaran kepada muridnya, kemudian hasil daripada pengajaran itu adalah murid bisa memahami sebagian dari ungkapan seorang guru, ridho. Nah, ridho adalah babullahil a'zam. Itu adalah pintu yang paling utama untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah keridhaan manusia mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ridho juga jannatud dunya. Ia adalah surga bagi orang yang mencari surga di dunia. Jadi kalau kita ridho, apabila kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita telah mendapatkan surga di dunia ini sebelum kita sampai kepada surga yang hakiki. Kemudian ar-ridho babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahu al-abidin. Mustarahul abidin maknanya itulah yang menenangkan hati orang-orang yang beribadah. Orang-orang abidin di sini maknanya luas. Maknanya orang muslim, orang yang beriman, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin tenang hatinya, ingin lapang dadanya, maka hendaklah dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian di antara karomah beliau yang pernah diceritakan oleh para ulama adalah ketika pada akhir hayat beliau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan penyakit ujian untuk beliau yaitu lumpuh. Penyakit lumpuh. Dan ini biasa pada orang-orang tua saat ini gitu. Ketika beliau lumpuh, mungkin kita kalau mengalami hal itu, apa yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, sembuhkanlah lumpuh saya agar tidak menjadi beban bagi anak saya, istri saya, keluarga saya, saudara saya, agar saya tidak menjadi beban bagi mereka semua. Ini yang kita minta. Kita sedih bahwasanya kita menjadi beban bagi orang lain, tapi tidak bagi Sayyiduna Abdul Wahid bin Zaid. Apa yang beliau minta? Ya Allah, yang membuat beliau sedih itu bukan karena diurus oleh orang lain. Yang membuat beliau sedih adalah, ya Allah, aku sedih, aku lumpuh saat ini. Aku sedih, aku tidak mampu untuk mengambil air wudhu, tidak mampu untuk berdiri menghadapmu, sholat, bermuajahah kepadamu. Maka ya Allah, aku minta sembuhkanlah kakiku ini, sekedar untuk mengambil wudhu, sekedar untuk sholat, setelah itu terserah Engkau ya Allah. Maka apa yang terjadi? Beliau pada masa akhir hayatnya tadi, ketika beliau lumpuh, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan kakinya hanya untuk beliau berwudu, kemudian beliau sholat, setelah itu penyakitnya datang kembali. Ketika beliau wudu, penyakitnya hilang. Ketika sholat, penyakitnya hilang. Setelah sholat, assalamualaikum, penyakitnya datang lagi. Beliau tidak lagi mampu berjalan, beliau tidak lagi mampu untuk berdiri, tidak lagi mampu untuk mengambil sesuatu dan seterusnya. Namun ketika datang waktu berwudu, waktu sholat, semuanya pulih kembali. Di antara karomah daripada Sayyiduna